Saat aku menikah dengan suami aku, itu benar 180 derajat aku berubah. Yang tadinya keras kepala, jadi tidak keras kepala. Yang tadinya mau menang sendiri, ya sudah bisa berkompromi. Pokoknya berubah. Bukan seperti Yanis yang dulu. Itu benar-benar nggak ngerti datangnya dari mana juga ya. Aku benar-benar memulai semuanya dari nol. Tidak punya teman, tidak punya pekerjaan, hidup seadanya, ya, itu luar biasa. Perkenalkan, nama saya Yanice Elizabeth Idat, tapi biasa dipanggilnya Yanis. Nah, saya itu asli dari Banjarmasin, jadi ke kota Pontianak ini karena mengikuti suami ya. Ya, jadi mengikuti suami. Saya itu lahir di kota Banjarmasin. Sebenarnya bapak saya orang Ambon, kemudian mama saya orang asli. Bagaimana ceritanya saya sampai bisa tinggal di kota Pontianak? Saya bertemu jodoh dan kebetulan juga dijodohin. Bertemu jodohnya itu dijodohin ya, dijodohin sama teman, diperkenalkan sama teman. Kemudian dan ternyata kita berjodoh. Akhirnya saya harus memilih. Kan tidak mungkin saya suami di Pontianak, saya tinggal di Banjarmasin. Akhirnya saya pindahlah ke sini. Saya meninggalkan semua pekerjaan saya di kota Banjarmasin yang mungkin saat itu ya, saat saya meninggalkan tuh saat saya lagi di atas-atasnya ya. Jadi benar-benar yang lagi wah-wahnya ya. Kalau yang sekarang kan katanya viral-viralnya. Jadi di mana saya di sana event untuk anak-anak itu yang setiap minggu itu tidak pernah sepi. MC nggak pernah sepi, saya LO-in artis itu tidak pernah sepi, jadi benar-benar yang luar biasa. Dan saya waktu itu juga sebenarnya perang batin. Perang batin tuh kenapa? Biasa kerja, tiba-tiba kita harus pindah tempat, memulai segala sesuatu dari nol. Itu tuh benar-benar tantangan yang susah buat saya. Kemudian 2014, 1 April 2014 saya menikah dan saya jadi mu'alaf. Itu bukan hal yang gampang ya, karena asal mulanya kan saya di mana mama saya seorang pengurus pendoa dan aku dibuang. Lebih tepatnya tidak dihiraukan, dianggap tidak ada. Jadi saat pernikahan, acara pernikahan itu benar-benar sederhana sekali. Jauh dari yang namanya luar biasa, bagus, dekor apa segala. Sedangkan saya kan orang event. Jadi kita tahu event itu seperti apa. Ini kan event yang sekali buat seumur hidup. Kemudian dengan keadaan seadanya kami menikah di KUA di Tabrani Ahmad ya. Sebenarnya itu benar-benar rasanya bukan aku banget ya. Tapi aku tidak ada pilihan karena tidak ada satu keluarga pun yang datang untuk acara aku, karena aku juga tidak ingin memberitahukan mereka. Karena itu tadi, semua langsung diblok. Kemudian mulailah kehidupan baru di kota Pontianak. Kami benar-benar hidup susah. Padahal teman-teman aku di Banjarmasin itu banyak yang tidak setuju juga. Aku memilih tinggal di Pontianak. Kemudian begitu aku menjalani kehidupan yang baru, ya, aku benar-benar memulai semuanya dari nol.
tidak punya teman, tidak punya pekerjaan, hidup seadanya, ya. Itu luar biasa. Jadi benar-benar diuji. Apakah aku sanggup dengan kehidupan seperti ini? Ya. Tapi aku menjalaninya kok nyaman aja ya. Jadi nggak pernah takut. Besok itu aku makan apa ya? Dan saat itu suami ya lagi tugas belajar. Tugas belajar itu berarti kan tidak masuk kantor. Jadi hanya diterima uang gaji saja. Dan uang gaji yang diterima itu, aduh. Akhirnya saya dan suami berkomunikasi dengan baik. Saya bilang, kamu mau bantu aku nggak? Karena tiba-tiba aku dapat telepon, ada pekerjaan dari salah satu brand susu terkenal ya di Indonesia. Karena memang sudah langganan biasa sama aku susu tersebut. Akhirnya aku dikasih satu event. Dan event itu lumayan. Ternyata suami mau bantu. Ayo dia bilang, aku bantu. Dia bilang, oke, aku bilang. Karena kita berdua harus saling membantu. Akhirnya dengan kondisi yang serba berkekurangan. Tapi hidup kami rasanya berkecukupan. Hati tuh riang gembira. Gak ada sedih, gak ada rasa yang gimana ya. Kemudian beliau mengajarkan aku sholat juga ya. Cuman waktu itu masih belum nyantol. Sholat sih sholat, ngikut gitu ya, ngikut. Cuman belum meresapi. Hanya kata orang itu yang ngikut aja. Ngikut aja. Maknanya dari sholat itu saya nggak ngerti. Yang penting suami ngajak sholat ya sholat. Sudah. Kemudian kalian tahu kan dengan hidup yang serba dalam tanda kutip. Ini macam mana yang ngidupin. Karena beli susu apa segala macam. Tapi aku percaya rezeki itu pasti ada. Asal kita mau berusaha. Setelah itu pekerjaan itu nggak berhenti-berhenti. Ada aja. Dari yang susu ini nggak berhenti-berhenti. Ada terus. Jadi aku merasa, wow, luar biasa ya ternyata. Padahal kalau dipikir, aku tidak punya teman. Aku tidak punya siapa-siapa. Tapi perusahaan itu percaya sekali dengan aku. Ya. Kemudian ada satu merek tepung juga. Tiba telepon, Bu Yani tolong kerjakan event kami. Baik. Akhirnya hidup kami lumayan lah ya. Tapi masih belum lebih. Masih yang penting tidak ada utang. Itu aja ya. Berjalannya waktu. Kemudian suami selesai kuliah. Wisuda. Kembali lagi ngantor. Saat kembali ngantor ya, itu ternyata beliau tidak dihitung sama sekali di kantor. Jadi dianggap tidak ada, karena lama banget kan nggak masuk 4 tahun kalau nggak salah beliau, 3 tahun apa 4 tahun ya, karena beliau mengambil D4 di Polnet. Itu tidak dihitung sama sekali. Jadi datang ke kantor tuh tidak dianggap. Beliau cerita ke aku, dia bilang gini, "Mah, sedih ya rasanya datang ke kantor tapi tidak ada pekerjaan. Dan tidak ada orang yang memberikan kerjaan," dia bilang. Terus aku bilang gini, "Pak, sabar. Karena banyak orang di luar sana yang pengen bekerja, yang pengen menjadi pegawai negeri. Jadi aku bilang, kamu syukurin saja. Karena dengan bersyukur segala sesuatu yang tidak enak pun akan terasa enak, ya. Mau susah, mau senang, kita harus bersyukur," aku bilang. Karena itu semua adalah ujian. Jadi aku besarkan hati suami ya. Dan akhirnya beliau dilempar orang. Jadi dari dinas PU, beliau dilempar ke dinas Perkim. Di situ sedih lagi. Karena beliau bilang, keturunan mereka udah lama di PU. Lah saya bilang, jangan takut. Jangan takut. Segala sesuatu itu nggak usah takut. Jalanin saja.
Kita nggak tahu di tempat kamu yang baru, kamu akan mempunyai satu hal kegembiraan, kamu akan mendapatkan rezeki yang lebih halal. Aku bilang sama suami. Akhirnya beliau terhibur dan beliau tidak merasa kecewa. Karena aku bilang, bersyukur. Apapun yang kamu terima, apapun yang saya terima, kita harus bersyukur. Kemudian berjalanlah waktu, alhamdulillah kehidupan mulai bagus. Mulai kita sudah bisa mulai menabung ya, mulai menabung. Tapi aku yang jadi istri masih belum benar-benar menjadi seorang mu'alaf yang baik ya. Aku selalu sibuk. Suami memang udah sibuk kerja ya. Aku juga sibuk. Semakin kesini aku semakin banyak berkenalan dengan orang-orang event ya. Pekerjaan semakin banyak, kadang MC, pokoknya jadi lupa dengan tugas juga sebagai seorang istri ya, lupa. Kemudian asik bekerja, suami memang sempat menegur, boleh nggak aku saja yang bekerja, kamu di rumah saja, kasihan anak-anak. Oh iya baik. Oh enggak apa, aku bisa bayar orang. Dengan ininya aku jawab ya. Oh enggak apa, aku bisa bayar orang. Jadi anak-anak tuh nanti dijaga sama orang. Kita jangan menyusahkan orang tua juga, aku bilang. Kita bayar orang aja. Masih ngeyel. Akhirnya suami mengizinkan. Banyak event-event dan aku kemudian kerja sama lagi selain dengan produk susu yang luar biasa ngetop itu. Kemudian aku kerjasama dengan salah satu provider ya, dan itu semua eventnya juga ke aku. Nggak ngerti juga, pokoknya orang itu percaya banget sama aku. Kerjaan itu dia percaya banget, dia berikan ke aku. 2 tahun kemudian tiba-tiba aku dapat telepon. Yanis, Mama mau ke Pontianak. Aku senang banget. Mama, pokoknya Mama aku tunggu. Mama aku jemput. Kapan Mama mau berangkat? Pokoknya tiket segala macam aku bayarin. Karena aku senang sekali. Itu luar biasa bahagia ya. Tiba-tiba orang tua aku bilang mau datang ke Pontianak. Akhirnya benar, beliau datang, kami jemput beliau di bandara. Sampai di rumah ini ya memang beliau takjub juga, kaget. Saya bilang, "Mah, syukurin saja. Saya pun bersyukur dengan kehidupan saya di kota Pontianak. Jadi jangan dibandingkan dengan kehidupan saya di kota Banjarmasin. Karena dengan bersyukur apapun segala sesuatu itu terasa enak dan bahagia." Akhirnya sudah, mamaku melewatin hari-harinya di sini dan dia senang. Dia bahagia sekali. Sampai dia bilang, akhirnya aku menyadari, dia bilang, ternyata kamu di sini hidup bahagia. Iya Mah, aku bilang, saya bahagia sekali. Kemudian beliau ngobrol dengan suami aku. Dan inti obrolan mereka berdua yang sudah bercucuran air mata akhirnya ya bertangis-tangisan ya. Mama menangis, suami menangis, kemudian aku juga menangis gitu ya. Akhirnya mamaku bilang begini, Mama merestui pernikahan kalian berdua. Wah itu bener-bener apa ya, kayaknya gak ada ganjalan lagi. Itu benar-benar yang wow, suka banget, bahagia banget. Aku pokoknya suka, luar biasa bahagianya. Nah tapi karena aku menghargai mamahku, sholatnya jadi aku pending. Karena aku pengen membahagiakan mamahku juga. Maksudnya tuh aku gak enak, mau sholat tuh gak enak karena ada mamah.
Jadi aku merasa beliau sudah merestui, aku sudah bersyukur banget gitu. Yang tadinya serasa anak terbuang, tiba-tiba jadi anak yang diambil, diangkat derajatnya ya sama orang tua, itu satu hal yang luar biasa. Kemudian mamahku merasa di sini juga dia enak banget. Sampai akhirnya beliau tinggal di sini kalau nggak salah 6 bulan. Dan itu tidak terasa. Dan aku malah pengennya mamaku jangan pulang-pulang. Pengennya udahlah ikut aku di sini, tinggal di sini, jangan kemana-mana, menemani aku di sini. Tapi dia bilang nggak bisa ya Nis, karena mama punya rumah. Rumahku di sana juga tidak ada yang mendiamin, dia bilang. Jadi mama harus balik juga ke Banjar. Akhirnya dengan berat hati aku mengantar beliau ya setelah 6 bulan tinggal di sini pulang ke Banjarmasin. Tapi di situ hubunganku dengan orang tua sudah luar biasa enak. Akhirnya semua mencair. Mamahku dan adik-adikku sudah benar-benar menerima aku ya, udah benar-benar yang aku merasa nyaman. Dan akhirnya mamaku bilang, suami kami itu baik banget, pokoknya dia bilang dijaga, rumah tangga dijaga dengan baik, menurut dengan suami, apa yang suami kasih tahu, mendengar. Karena sejujurnya saya ini orang yang keras kepala. Karena kenapa? Karena aku orang yang mandiri. Karena aku pekerja keras. Kalau pekerja keras itu kan susah. Dia punya plan sendiri, dia punya tujuan hidup sendiri, dia punya tujuan yang mau dicapai sendiri gitu ya. Tapi mamaku bilang, kamu itu hidup tidak sendiri. Kamu berdua. Bagaimana kamu belajar untuk menghormati dan menghargai suami kamu. Tapi ya saat aku menikah dengan suami aku, itu benar 180 derajat aku berubah. Yang tadinya keras kepala, jadi tidak keras kepala. Yang tadinya mau menang sendiri, ya sudah bisa berkompromi. Pokoknya berubah. Bukan seperti Yanis yang dulu. Itu benar-benar nggak ngerti datangnya dari mana juga ya. Apa mungkin karena dia ya tinggal bersama suami, tinggal di kota Pontianak. Itu benar-benar aku bahagia banget dan aku menikmati banget. Yang mana jalan kaki, biasa kita kalau di Banjar udah ada mobil, ada supir, ada apa segala macam. Tiba-tiba di sini jalan kaki ya. Kadang nggak ditemenin orang karena kita nggak punya mobil. Dan sebelum aku sampai di kota Pontianak, aku ada berteman dengan satu orang teman. Ya teman itu baik banget. Jadi ada namanya Ade. Jadi si Ade ini dia lagi pasang jilbab. Aku perhatikan, jadi waktu di dalam kamarnya aku perhatikan, kayaknya bagus ya. Aku kan selama ini berbajunya koboi. Wah, pokoknya aku buka di mana, wah, pokoknya koboi banget ya, tomboy ya. Kok kayaknya rapi, bagus, bersih gitu ya, ngelihat si Ade itu pakai. Aku bilang sama Ade, Dek, kayaknya aku balik ke Pontianak, aku mau pakai jilbab Tapi di situ pakai jilbabnya karena masih trendy gitu ya, masih lagi rame-rame gitu pakai jilbab yang trendsetter gitu ya. Aku mau pakai jilbab, tapi pakai jilbabnya tuh yang cuman mau fashion gitu. Iya, betul. Hanya mau pakai udah pokoknya yang gimana lah ya. Balik aku ke kota Pontianak, aku jalan ke toko. Belilah tuh sampai berapa banyak. Padahal nggak ngerti tuh mau digimanain. Cara makainya gimana, harus ada alas apa segala macam, nggak ngerti. Pokoknya asal pakai aja, yang penting ketutup. Oke, ternyata di situ aku juga diuji rambut rontok. Rambut rontok dan hampir tidak ada rambut. Pakailah jilbab itu untuk menutupi. Sampai akhirnya rambut kembali panjang. Jadi pakai jilbab itu hanya untuk menutupi. Yang tadinya rencananya mau berjilbab itu kayak gimana, ternyata akhirnya buat menutupi rambut. Jadi bukan buat menutupi aurat buat aku. Jadi hanya menutupi kepala aku aja. Karena kalau pakai topi aku takutnya saat kebuka orang lihat rambut aku tak ada. Karena ada satu hal yang
ada sakit yang gimana, yang akhirnya juga membuat rambut rontok dan apa segala macam. Habis itu aku ada foto-foto, ya aku foto karena aku ikut di sini perkumpulan dengan keluarga Bebuhan Banjar. Nah di sana kan memang kita harus pakai jilbab, apa. Tiba-tiba kita foto dong. Ada yang share di dalam Facebook, di tag ke aku dan ternyata keluarga aku melihat. Mamah aku melihat dan saudara perempuan aku melihat. Dan itu langsung ribut semua. Mamahku tidak terima. Kamu masuk Islam aja. Tapi kamu jangan pakai jilbab. Wah. Sedih banget kan? Tiba-tiba harus begitu. Aku langsung diam. Kemudian adekku berbicara. Kamu tuh gimana sih? Kamu gak kasihan ya sama mama? Cukup sudah kamu masuk Islam aja sudah melukai hati mama. Sekarang kamu tambah lagi pakai jilbab. Kamu tuh punya perasaan gak sih? Dia bilang gitu kan. Gini aja aku bilang. Kita blok aja. Kita tidak usah berteman. Dan aku akhirnya blok mereka. Aku gak mau mereka melihat Facebook aku. Setelah itu aku merasa aman. Karena apapun yang diupload di dalam Facebook itu mereka tidak akan melihat. Ya walaupun ada keluarga-keluarga yang lain pasti kan. Entah di capture entah apa foto-foto itu. Tapi aku tidak peduli. Akhirnya aku datang kembali. Aku balik ke Banjar. Aku balik ke Banjar. Dan aku di sana tetap menggunakan jilbab. Aku tetap menggunakan jilbab. Apa kata mamah aku? Yanis, mamah bisa menerima kamu. Dengan cara kamu berpakaian. Kamu menggunakan jilbab. Mamah tidak keberatan. Wah, aku langsung peluk mamah aku. Terima kasih mah, aku bilang. Terima kasih atas pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Indra Wibowo. Di sini ada namanya Saudara Seiman. Gerakan yang Masya Allah sangat membantu untuk dakwah di kalangan orang-orang yang pengen kenal Islam. Jadi kalau jika ada yang pengen kenal Islam, pengen tahu tentang Islam, pengen belajar tentang Islam, temennya, saudaranya, setongkrongan, atau ya anak-anak kantor, bisa dibawa ke sini nih, bisa dibawa ke Saudara Seiman. Nah, tapi untuk membantu mereka, mereka juga punya rekening di Bank Muamalat. Di Bank Muamalat, nomor rekeningnya 6210066 911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Insya Allah gerakan ini untuk membantu mualaf dan ikut juga untuk menyokong bagaimana orang bisa mengenal Islam, memperkenalkan Islam dengan cara yang hak. Insya Allah jadi amal jariah kita semua deh, termasuk antum semua. Nggak bisa nyumbang nggak apa-apa, share aja, bagikan. Insya Allah bermanfaat. Mungkin antum nggak butuh hari ini, Anda nggak butuh hari ini, nggak apa-apa. Ada mungkin follower Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu, mungkin dia lagi butuh informasinya, sampaikan. Insya Allah nanti bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.